Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Seperti biasa, kita hari ini lanjutkan pelajaran IPA khusus untuk kelas 9. Sebelum kita lanjutkan lagi materinya, yuk kita berdoa dulu. Semoga bermanfaat pelajaran ini untuk dapat menjawab soal ulangan atau soal ujian ataupun untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, berdoa. Selesai. Ya, lanjut. Kemarin kita belajar tentang listrik dinamis. Ini masih listrik dinamis pada pokok bahasan hukum Ohm dan hambatan. Nah, kita bahas satu-satu dulu hukum Ohm. Nah, yang membuat penelitiannya George Simon Ohm. Dia membuat kesimpulan kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu jika suhu penghantar tetap. Nah, ini disebut hukum Ohm. Lalu hukum Ohm itu disingkat menjadi rumus. Rumusnya I sama dengan V per R. Jika menghitung V, ini I kali R. Misal menghitung R, V per I. Boleh juga kamu kali silang, terserah kamu. Ya. Lalu keterangannya I ini singkatan dari kuat arus listrik. Satuannya ampere. Ditulis A, bacanya ampere. Lalu V, beda potensial atau beda tegangan. Satuannya volt. Lalu R, hambatan listrik, satuannya ohm. Ya, kita lanjut. Perhatikan grafik hubungan antara kuat arus listrik dengan tegangan. Lihat grafiknya seperti ini. Ini tegangan, ini arus listrik. Jadi, grafik ini menunjukkan beda potensial listrik sebanding dengan kuat arus listrik dan besarnya selalu tetap. Jangan lupa, hubungan antara V dengan I sebanding. Kalau V kita perbesar, maka nilai I juga ikut membesar. Itu namanya sebanding. Nah, nilai perbandingan yang besarnya tetap disebut hambatan listrik, disingkat dengan R. Ya, itu teorinya ya. Kita lanjut. Mengukur hambatan listrik. Secara langsung, saya itu dulu, satu-satu dulu ya. Secara langsung menggunakan alat namanya multimeter. Secara tidak langsung menggunakan metode voltmeter, ampermeter, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, lihat gambarnya. Ini simbol dari sumber tegangan. Ini simbol dari sumber tegangan arus searah. Misalnya baterai. Ditandai dengan kutub positif dan kutub negatif. Ingat pelajaran minggu lalu, kutub positif potensial tinggi. Maka arus listrik akan ngalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tanda panah menyatakan arus listrik yang mengalir. Ini simbol dari hambatan, disingkat huruf R. Maka menentukan hambatan dengan metode gambar ini, caranya R sama dengan angka tertulis di sini dibagi dengan angka yang tertulis pada ampermeter. Nah, jadi gampang.
Ini membaca menentukan hambatan menggunakan metode voltmeter dan ampermeter. Jika secara langsung menggunakan alat namanya multimeter. Itu dia ya. Ya, selesai pada hambatan. Lalu kita buat contoh soal tentang hukum Ohm. Sebuah rangkaian listrik menggunakan baterai sebagai sumber arus dengan beda potensial 1,5 volt. Memiliki hambatan 0,3 ohm. Hitunglah berapa besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian. Nah, langkah pertama jangan lupa selalu tulis diketahui. Lihat sini ada volt. Ada beda potensial, maka disingkat huruf V. V sama dengan 1,5 volt. Terus ada ohm. Ada tulisan hambatan. Disingkat R. 0,3 ohm. Ya. Tanyakan. Hitunglah berapa besarnya kuat arus. I. Ditanyakan I. Nah, itu dia. Kita jawab. Tadi jangan lupa rumus I. V per R. Masukkan angkanya, ini mudah. V R-nya, mainkan matematikanya, membagi bilangan berkoma. Kita lihat di belakang koma berapa angka. Jika satu angka, berarti atas bawah dikali 10. Ingat itu. Kalau di belakang koma 2 angka, atas bawah kalikan 100. Dan seterusnya. Di I. Ini kita kalikan 15 volt. Ini kita kalikan I sama dengan 5 ampere. Nah, jadi gampang menghitung rumus dari hukum Ohm. Ya. Jelas ya? Ya, kita lanjut materi berikutnya. Saya itu dulu, bagi dulu ya. Saya bacakan dulu. Berdasarkan kemampuan bahan untuk mengantarkan arus listrik, bahan digolongkan menjadi 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Jadi bahan-bahan di alam itu berdasarkan daya hantar listriknya dibagi 3. Ada yang dinamakan konduktor, itu dapat menghantar arus listrik. Isolator tidak dapat menghantar arus listrik. Semikonduktor tergantung pada suhunya. Kalau suhu rendah dia bersifat isolator. Kalau suhu tinggi dia bersifat konduktor. Namanya semikonduktor. Jadi bahan digolongkan ada 3 ya. Lanjut, hambatan jenis. Tadi hambatan, nah sekarang hambatan jenis. Ialah besar hambatan setiap jenis kawan yang panjangnya 1 satuan panjang per 1 satuan luas penampang disebut hambatan jenis. Disingkat seperti ini, baca ini nih, ditulis, bacanya rho. Artinya hambatan jenis pada setiap bahan. Nah, untuk menentukan hambatan jenis pada kawat pengantar ditulis dengan rumus. Kita bacanya rho, R dikali A per L. Yang kedua, R ini hambatan.
kawat. Rho dikali L per A. Ini hambatan jenis kawat. Ini hambatan hambatan kawat. Ya. Nah, lihat keterangannya. R hambatan kawat, satuannya ohm. A luas penampang, satuannya meter persegi. L panjang kawat, satuannya meter. Ini bacanya rho ya, bukan P. Rho hambatan jenis, satuannya ohm meter. Ya, itu materi hambatan jenis. Lalu kita lanjutkan. Contoh soal. Nah, lihat bacakan. Sepotong kawat panjangnya 2 meter. Mempunyai luas penampang 6 kali 10 pangkat negatif 7 meter persegi. Jika hambatan kawat tersebut adalah 3 ohm, hitunglah hambatan jenis kawat itu. Nah, seperti biasa, tulis diketahui. Biasakan nulis diketahui ini, sesingkat saja. Ini untuk melatih jika menjawab soal fisika dalam bentuk esai. Karena langkah-langkah ini dinilai, diketahui, ditanyakan itu ada nilainya. Nah, sekarang kamu lihat ini panjang, tadi disingkat L, 2 meter. Lalu luas, disingkat A. Nih. Lalu hambatan kawat R 3 ohm. Ditanyakan, hitunglah hambatan jenis kawat. Ditanyakan. Tanya hambatan jenis. Jangan lupa membacanya ini rho hambatan jenis. Kalau ini R hambatan. Itu dia ya. Nah, sekarang kita jawab. Kita tulis rumusnya tadi. Rho kita masuk angkanya R, A-nya. Lihat sini. L. Ya, ada masukkan. Nah, ini gampang. Rho dikalikan per M. Lihat. Nih dibagi 18 dibagi 2. Ini pangkat 2, ini pangkat 1. Membagi bilangan berpangkat, pangkatnya jangan lupa yang kemarin dikurangkan. Ini tinggal meter. Ohmnya ini ada ya. Ini ohm meter. Ya. Ini menghitung hambatan jenis kawat. Nah, yang penting ingat rumusnya, langsung gampang masukkan angkanya. Ya. Ya, kita lanjut materi berikutnya. Hukum Kirchhoff. Saya batasi dulu. Hukum Kirchhoff. Masih dalam listrik dinamis. Hukum Kirchhoff bunyinya, jumlah kuat arus yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Jadi hukum Kirchhoff hanya membicarakan satu besaran, yaitu tentang kuat arus listrik. Jadi dia tidak membicarakan besar-besaran lain, hanya satu. Kuat arus listrik yang disingkat dengan huruf I, satuannya ampere. Jumlah yang masuk, kata hukum Kirchhoff, itu sama dengan jumlah yang keluar dari titik cabang. Jadi hukum Kirchhoff ini soalnya berupa pemahaman gambar. Ya,
Nah, kamu harus paham mengenai gambar. Lalu paham gambar, lalu membuat rumus sendiri berdasarkan gambar. Nah, disingkat dalam matematika, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nih jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Ini hukum ini disingkat menjadi ini. Nah, contoh kamu lihat sini, contoh. Ini namanya titik cabang. Lihat panah yang masuk, yang luncip ke titik cabang itu yang masuk. Yang terbuka itu namanya panah yang keluar dari titik cabang. Nah, lihat ya. Yang masuk sini, nih lihat nih masuk nih. Masuk ke sini. Lihat nih tanda panahnya luncip menuju ke titik cabang. I1 masuk. I5, I4. Nah, kita urutkan angkanya. Antara 4 dengan 5, 4 dulu. I4 tambah I5. Yang keluar. Nih, keluar nih lihat. I2 dan I3. Jadi, gambar ini penyelesaiannya menggunakan rumus yang sini. Jadi, setiap soal gambar berubah. Yang perlu kamu pahami, yang mana titik cabang, yang mana panah yang masuk ke titik cabang, dan mana panah yang keluar di titik cabang. Rumusnya, jumlah arus yang masuk jangan sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, itu konsepnya. Mudah kalau paham. Nah, kita lihat jika pada gambar di atas tadi, gambar sini masih saya buat. Ya. I1 2 ampere. I2 dan I3 sama-sama 4 ampere, I4 5 ampere. Tentukan arus I5 pada gambar di atas. Nah, gitu dia. Nah, sekarang lihat nih, kamu tentukan gambar di atas ya. Kita jawab. Kita tentukan I5-nya, jawab. I masuk sama dengan I keluar, yaitu I1 masuk. Tambah I4 masuk. Tambah I5. Ini arus yang masuk ke titik cabang. Yang keluar I2 tambah I3. Ini rumusnya. Nah, lihat tadi soalnya. I1 2 ampere. I2 sama dengan I3 sama-sama 4 ampere. Terus ini I2 ya. 4 ampere. 4 ampere. I4 5 ampere. Yang ditanya I5. Ini yang ditanya. Nah, sekarang kita lihat, ini gabungkan. 7 ampere tambah, nih yang ditanya, ini 8 ampere. Nah, sekarang yang keluar ada 8 ampere. Yang di sini udah ada 7. Berarti kurang berapa supaya sama dengan keluar dan masuk? Berarti sini langsung 1 ampere. Jadi, I5, tentukan besarnya arus I5 pada gambar di atas, yaitu jawabannya langsung saja I5 1 ampere. Itu dia. Mudah memahaminya. Nah, lihat lagi contoh kedua. Lihat contohnya. Ini lihat, ini titik cabang. Yang masuk hanya 1. Tulis I1 hanya 1 ya. Yang keluar ada 2. Jadi soal menggunakan gambar ini diselesaikan dengan rumus yang ini. Ini dibuat sendiri. Nah, jangan lupa cara menentukannya, mana yang masuk dan yang mana yang keluar arus itu. Nah, I1 lihat 5 ampere.
I2 ditanyakan. I3 ampere. Yang masuk 5 ampere. Yang udah ada yang keluar 2. Berarti sini supaya jadi 5. Nah, 3 ampere. Jadi I2 3 ampere. Nah, itu ngitung hukum Kirchhoff. Gampang. Berdasarkan gambar, rumus selalu berubah. Konsepnya, prinsipnya ingat. Yang pertama ingat titik cabang, tengah titik. Yang kedua yang perlu diingat, yang arus masuk. Yang tanda gini, ini kecil luncip masuk. Yang besar gini terbuka, ini yang keluar. Jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Itu dia. Ya. Ya, udah ya. Nah, sekarang keluarkan bukumu, kita latihan. Dan soal. Soal nomor 1. Tuliskan 2 contoh bahan yang termasuk konduktor. Nah, 2 kamu tuliskan apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Lalu nomor 2. Tuliskan 2 contoh bahan yang termasuk isolator. Nomor 3. Tuliskan 2 contoh bahan yang termasuk semikonduktor. Soal nomor 4. Amati gambar berarus listrik berikut ini. Nah, lihat ini. Jika kuat arus listrik I1 8 ampere, I2 5 ampere, I4 4 ampere, I5 3 ampere, tentukan kuat arus pada I3. Nah, nomor yang 4 menggunakan hukum Kirchhoff. Ya, jadi materi hari ini hukum Ohm. Jangan lupa itu. Yang kedua, hambatan jenis. Yang ketiga, hukum Kirchhoff. Itu yang kita bahas hari ini. Ya, nah tolong dikerjakan. Ini mudah, asalkan kamu baca lagi. Mudah pemahamannya yang bab ini. Nah ya. Ya. Nah, selesai. Saya akhiri dulu. Sebelum kita akhiri, kita doa dulu ya. Nah, mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat dan kamu dapat mengerti sehingga dapat mengerjakan soal tepat waktu. Ya. Ya. Kita berdoa. Selesai. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.